Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Dan semoga Allah mampukan kita untuk istiqomah di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah izinkan kita untuk kembali hadir di majelis ilmu untuk mentadaburi sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sirah tentang perjuangan-perjuangan beliau dalam peperangan-peperangan yang heroik, dalam peperangan-peperangan yang menjadi tonggak-tonggak sejarah yang kedepannya akan menjadi hal-hal yang perlu kita tadaburi, yang perlu kita hikmati dengan sebaik-baiknya. Bersama yang kita muliakan, yang kita cintai guru kita, Ustaz Agung Waspodo Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan diri kita bersihkan hati dan kita luruskan niat. Bahwasanya hadirnya kita semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa mala mutaqabbala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustadz untuk melanjutkan kajian kita, tapi temanya hari ini tentang ini Ustadz ya, tentang sejarah awal Ramadan ya Ustadz ya, dan ketaatan para sahabat ya. Ini terkait dengan bulan suci Ramadan ini Ustadz ya. Jadi kita agak geser sedikit dari Ghazwah nih. Semoga ini pun nggak lepas dari Ghazwah juga nih, Ghazwah terhadap hawa nafsu. Ini mungkin peperangan yang lebih besar lagi nih Ustadz ya. Justru di bulan Ramadan ini banyak sejarah peperangan yang hebat, dan bagi kita pun ini peperangan yang besar gitu. Nah insya Allah untuk membekali diri kita dalam peperangan ini, walaupun insya Allah nggak terlambat ya, masih ada 10 hari terakhir kurang lebih yang prime time-nya ini yang perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu dari Ustadz bisa menjadi bekal bagi kita semua. Baik, mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustadz Agung Waspodo Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Mas Quran Ustadz. Baik, sebentar saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Pada hari ini kita keluar sedikit dari pembahasan biasanya, tapi masih di seputar perjalanan hidup Nabi dan para sahabat. Kita tahu bahwa ketika perintah berpuasa turun dengan ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah, yang bunyinya semuanya insya Allah sudah pada tahu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Nah, itu Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan faqad kana hadza fi ibtida'il islami yasumuna min kulli syahrin thalathata ayamin. Bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana
yang sudah ditetapkan juga kepada kaum sebelum kalian, itu adalah kebiasaan yang hingga sampai dengan sebelum turunnya ayat ini sudah ada kebiasaan berpuasa secara rutin, yaitu min kulli syahrin, setiap bulannya thalathata ayam, 3 hari, ya 3 hari tapi di awal bulan, beda dengan ayamul bid yang di tengah-tengah bulan. Jadi kaum muslimin sudah punya kebiasaan itu, jadi mereka tidak kaget ketika diperintahkan untuk berpuasa. Hanya saja tsumma nasakha dzalika bisawmi syahri Ramadan. Tapi kebiasaan tersebut kemudian dinasakh, ya, dianulir atau diganti dengan direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan perintah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi ini awalnya seperti ini. Nah, tentu saja kaum muslimin, ya, sikap yang kita sering temukan, yang selalu kita temukan adalah sami'na wa ata'na. Mereka mendengar perintah ini dan mereka taat. Dan ini diyakini, ayat ini turun di tanggal 22 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi mereka punya waktu sekitar 8 hari kurang lebih untuk menyiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Di bulan terakhir sebelum Ramadan, ya, Sya'ban tanggal 22. Nah, kita tahu di tahun kedua Hijriah ini kan beberapa syariat turun, ya, seperti perubahan arah kiblat, kemudian sebelum kutiba alaikumusiyam ada kutiba alaikumul qital gitu. Ada perintah untuk berperang, dan kemudian ada perintah untuk berpuasa sekaligus zakat fitrah. Jadi di tahun kedua ini banyak perubahan-perubahannya. Jadi kaum muslimin mulai menata kembali kehidupannya di Madinah setelah mereka hijrah dari kota Mekah. Nah, salah satunya adalah mereka dapat kewajiban berpuasa. Dan berpuasa di tahun kedua Hijriah ini unik karena sekitar 7 hari di awal bulan puasa tahun kedua Hijriah, tahun pertama mereka diwajibkan berpuasa, itu tidak sama persis dengan apa yang kita ketahui dari ketentuan-ketentuan puasa. Yang paling mencolok itu adalah bahwa puasa yang kita tahu adalah menahan dari makan minum, menahan dari yang membatalkan puasa sejak masuknya fajar sampai dengan datangnya malam, ya. Jadi minal fajri ila lail. Jadi itu ternyata tidak persis seperti itu pada awalnya, ya. Pada awalnya tidak sama seperti itu. Walaupun memang puasa ini sudah ada dari sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Ad-Dahhak sendiri mengatakan bahwa lam yazal hadza masyru'an min zamani Nuhin alaihi salam ila anna sakhallahu dzalika bi siyami syahri Ramadan. Jadi ini sudah berlangsung sejak zaman ketetapan ini sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sebagai bentuk tasyakur umatnya mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali diselamatkan Allah, untuk memulai kembali kehidupan di dunia ini pasca air bah yang melanda. Jadi ada dimensi tasyakur, dan ini berlaku terus 3 hari setiap bulan. Tentu bulannya ini berbeda-beda dari satu wilayah ke tempat wilayah lain, tetapi karena dari Nabi Nuh, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, yang Nabi Ibrahim ini kan kita tahu pernah singgah di Mekah dan kemudian meninggalkan anaknya dan istrinya, ya, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nah, dari situ kemudian tradisi berpuasa 3 hari setiap bulan itu berkembang mengikuti bulan yang diyakini oleh orang-orang Arab, yaitu bulan yang kita kenal sebagai bulan Hijriyah, ya, dari tahun Hijriyah nanti di zaman Umar bin Khattab. Jadi seperti Muharram, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Nah, itu semuanya sudah diketahui sebelum ada ketentuan berpuasa 3 hari. Jadi seperti itu. Nah, memang ada dalam perjalanannya ketika Ramadan sudah menjadi bulan yang biasa mereka berpuasa, mereka bertanya kepada Nabi bagaimana dengan puasa sebelumnya, apakah diteruskan? Boleh diteruskan, kata Nabi, dalam status sebagai puasa sunnah, yang kemudian dikenal sebagai puasa sunnah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian kita ketahui juga bahwa puasa-puasa sunnah yang lain seperti puasa Senin Kemis, kemudian puasa, bahkan ada yang bertanya tentang puasa Daud gitu, ya.
Jadi memang kaum muslimin bersemangat menjalani ibadah-ibadah, termasuk diantaranya puasa yang sebenarnya relatif berat ya untuk kondisi tersebut. Jadi tapi mereka tetap jalan, tetap semangat untuk melaksanakannya. Itu mungkin ciri khas dari kesabaran mereka. Apalagi ketika kita melihat bahwa Ibnu Katsir mencatat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kutiba alaihim idza shalla ahaduhumul atamata wa nama hurima alaihi ta'ama wa syaraba wa nisaa ila mithliha. Kata Ibnu Umar, pertama kali itu di pekan pertama kami berpuasa itu kami diwajibkan untuk berpuasa ketika sudah masuk waktu di antara kami berpuasa melaksanakan sholat al-atamah atau sholat isya. Atau kalau orang itu tertidur menjelang isya. Jadi antara maghrib dan isya itu kalau tertidur maka dia dianggap sudah berpuasa. Ya, karena memang capek kan 23 jam ya kurang lebih dari isya sampai ketemu maghrib kan, itu kurang lebih 23 jam. Jadi wajar kalau kemudian di situ mereka berupaya di 1 jam lah kurang lebih antara maghrib dan isya itu mereka makan dan minum ya apa-apa yang diharamkan di luar waktu itu, hurima alaihi ta'ama wa syaraba wa nisa, termasuk juga menggauli istrinya dalam waktu yang pendek itu. Jadi mereka semua menjaga dirinya supaya bisa tetap melaksanakan perintah Allah walaupun durasinya panjang. Jadi kalau misalnya di beberapa negara di Eropa sampai 18 jam itu mungkin kondisinya masih lebih sejuk dan sebagainya. Tapi di Jazirah Arab kita tahu panasnya bukan main, apalagi bulan Ramadan terkenal panas. Kemudian berpuasanya minal atamah ila lail, jadi dari ba'da isya wuter sampai tengah malam, sampai subuh, sampai zuhur, sampai asar, ketemu maghrib baru berhenti. Nanti hanya waktu 1 jam kurang lebih. Begitu masuk isya sudah mulai puasa lagi. Atau tertidur sebelum isya masuk sudah dianggap berpuasa, sudah memulai puasa. Jadi pada awalnya tidak dikenal atau belum dikenal sahur. Sahur itu nanti setelah ada beberapa peristiwa yang kita mau lihat di sini. Jadi ada beberapa peristiwa yang ada beberapa peristiwa yang menyebabkan berubahnya durasi waktu ini, yaitu terkait dengan surah yang sama, surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, kita lihat bagaimana, apa sih peristiwa yang terjadi sehingga Allah mengubahnya dengan ketetapan Allah tentu saja. Sebentar. Ya, ada koordinasi. Ini masih ada yang di luar, belum pulang dia. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana peristiwa yang membuat itu terjadi perubahan? Ya. Kalau misalnya dari hadis Ibnu Abbas bahwa ayat kama kutiba ala ladina min qablikum itu tentang ahli kitab. Kama kutiba ala ladina min qablikum itu yakni bidzalika ahlul kitab. Jadi kebiasaan ahlul kitab. Dan itu tidak ada masalah karena belum ada syariat dari Nabi. Belum ada syariat untuk Nabi Muhammad SAW terkait puasa. Nah, setelah ada ya tentu saja berubah. Nah, ternyata perubahan ini ya perubahan yang bagi sahabat bukan satu hal, dan bagi Rasulullah juga bukan satu hal yang aneh. Mereka terbiasa, artinya mereka terbiasa taat dan terbiasa pasrah ya dengan kekuatan yang mereka miliki untuk menjalaninya dengan baik. Nah, sampai ada satu peristiwa ini. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib bahwa wa in Qais bin Surmah, seorang sahabat namanya Qais bin Surmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana shaiman, dia dalam keadaan berpuasa. Wa kana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardihi, dan dia itu setiap harinya memang melakukan mengelola tanah atau mengelola kebun gitu ya, menggarap ladang. Ya, jadi memang kerjanya berat. Falamma hadaral iftar, ketika masuk waktu berpuasa, hatta imra'atahu, kemudian dia mendatangi istrinya dan berkata kepada istrinya, bertanya, hal indaki ta'amin, apakah makanan sudah siap? Istrinya ternyata belum siap, mengatakan qalat la walakin atluqu wa atlubu. Ya. Jadi kata istrinya belum siap, tetapi saya sedang mencarinya atau sedang menyelesaikannya dan akan saya bawakan untukmu. Ya. Tolong ditunggulah intinya. Nah, ternyata dalam proses menunggu, tadi kan ada 2 ketentuan mulai berpuasa itu, sudah masuk isya, ini belum masuk isya, ya, baru saja berbuka, mungkin dia belum sempat minum atau makan apa, mungkin baru 1-2 teguk lah ibaratnya kalau ada air.
Nah, tiba-tiba karena nunggu lama, Qais bin Surma ini faghalabathu ainuhu fanama. Tiba-tiba matanya menjadi berat dan kemudian dia tertidur. Nah, kalau dia tertidur, itu dianggap sudah berpuasa padahal dia belum cukup makannya. Waja'at imra'atuhu, kemudian istrinya datang, mendatangi dia, falamma ra'athu, kemudian ketika dia menyaksikan suaminya dalam keadaan naiman, dalam keadaan sedang tertidur, dia berkata, khainatulak, khainatulaka anamta. Kata dia, apa namanya itu, kira-kira kalau khainatulaka itu malang sekali untukmu, ya, kerugian bagimu. Kalau engkau tertidur, apakah tadi engkau sempat tertidur? Dia ya terbangun dia. Memang tadi sempat tertidur, maka dia tidak bisa menyentuh makanan itu walaupun makanannya sudah ada di depan. Mungkin pada saat itu mungkin juga terbersit ingin berpuasa karena belum ingin berbuka karena belum. Tetapi karena ketaatannya kepada Allah begitu kuat, rasa haus dan lapar itu dia hilangkan. Dia berpuasa lagi, padahal sudah 23 jam sebelumnya. Ya, mungkin hanya seteguk dua teguk katakanlah, tiba-tiba dia berpuasa lagi 23 jam lagi. Namun baru separuh perjalanan, fala mantasofan nahar, ketika setengah hari besoknya, gusya alaihi, dia sudah tidak kuat menahan beban berat karena kerjanya juga fisik, sehingga dia jatuh pingsan. Gusya alaihi, pingsan dia di ladang di tempat dia bekerja itu. Maka disampaikan kepada Nabi. Rasulullah mendengar ini, fadzukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazzalat. Benar Rasulullah di dalam salah satu hadis yang lain mengangkat tangan berdoa kepada Allah, mengadukan masalah ini. Fanazalat hadhil ayah. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah 187. Nah, ini saya pisahkan ini ayatnya. Nah, ini ayat ke 187 itu sebenarnya ada 3 bagian. Bagian pertama itu mulai dari uhillalakum sampai wabtagu ma kataballahu lakum. Yang bagian kedua wakulu washrobu sampai dengan tumati musyama ila lail. Yang ketiga wala tubashiruhunna sampai akhir ayat la'allahum yattaqun. Nah, terkait dengan Qais bin Surma ini adalah bagian yang tengah-tengah yang mulai dengan wakulu washrobu. Jadi melihat keadaan bahwa kaum muslimin representasinya adalah Qais bin Surma pingsan, kita tidak kuat melaksanakan itu. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan rukhsah lagi. Wakulu washrobu, silahkan boleh makan dan minum, tapi batasnya hatta yatabayyana lakum, sampai kalian bisa membedakan al-khaitul abyadu, benang putih, minal khaitil aswad, dari benang hitam, minal fajri. Nah, kalau misalnya orang itu membawa benang keluar rumah pada menjelang pagi, nah kalau dia belum bisa melihat bedanya, masih boleh dia makan dan minum dan menghubungkan badan dengan istri. Tapi kalau sudah bisa dia lihat bedanya antara benang hitam dan putih, maka dia sudah tidak boleh makan lagi. Jadi ya apa namanya, diberi kemudahan oleh Allah. Kalau sebelumnya dari atamah, dari isya, nah sekarang ketentuannya digeser minal fajri. Jadi mulainya fajar. Jadi kalau sudah masuk fajar, walaupun tidak bisa, walaupun masih belum bisa membedakan benang putih dan hitam, dia sudah harus berpuasa. Tuma atimus syiyama ilal lail. Sehingga ketetapan wanama kalau orang tertidur tidak berlaku. Jadi tidak berlaku batasan sholat isya dan tidak juga berlaku lagi tidur. Jadi boleh tidur, bangun, makan, batasannya adalah batasan paling akhir adalah minal fajri. Setelah itu menyempurnakan tsumma atimus syiyama ilal lail, menyempurnakan puasa, melangsungkan puasa maksudnya sampai dengan matahari terbenam. Nah, itu yang kita pahami sekarang. Tapi yang masih dilarang waktu itu adalah menggauli istri di malam hari. Nah, peristiwanya ada peristiwa kedua. Itu peristiwa yang terkait dengan beberapa sahabat tidak kuat untuk tidak kuasa menahan diri untuk mendatangi istrinya. Ini diriwayatkan bukan oleh Ibnu Umar tapi Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kanal muslimuna fi syahri Ramadan, orang-orang muslim waktu itu pada bulan Ramadan idza shallul isya, ketika mereka sudah salat isya, haruma alaihin nisaa wa ta'ama ila mithliha min qabilati. Jadi mereka kalau sudah salat isya, kata Ibnu Abbas, sudah nggak boleh lagi tuh menggauli istri, makan maupun minum sampai dengan datangnya malam sebagaimana awalnya. Akan tetapi apa yang terjadi, tsumma inna anasan minal muslimin, sebagian kaum muslimin asabu minan nisa, mendatangi istrinya, menggauli istrinya. Bahkan ada yang sambil makan, maksudnya setelah itu makan atau makan dulu atau apa, jadi tidak kuat menahan beratnya durasi puasa.
di syahri Ramadan ba'dal isya. Nah, padahal ini sesuatu yang dilarang. Maka mereka mendapati bahwa ternyata di antara mereka pun ada yang bernama Umar bin Khattab. Minhum Umar bin Khattab juga melakukan kesalahan itu, melanggar ketentuan itu. Sehingga mereka mengadu kepada Nabi, fasyaku dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengadukan ini kepada Nabi, maksudnya mencari tahu bagaimana caranya menebus kesalahan itu, apa kafaratnya. Maka tak lama setelah itu fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan bagian dari surah Al-Baqarah tadi, tapi bagian awalnya 187 juga. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hillalakum lailatas shiyam. Sudah dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan, di bulan puasa, ar-rafathu ila nisaikum, untuk mencampuri istri kalian. Sampai Allah kemudian menggambarkan bagaimana hubungan atau ketertarikan antara laki dan perempuan yang sudah diikat dengan pernikahan itu sebagai satu hal yang wajar. Hunna libasul lakum, mereka istri itu adalah pakaian bagi kalian, bagi kamu, wa antum libasul lahun, sedangkan kamu adalah pakaian buat mereka. Jadi ada ketertarikan dan saling melindungi, saling mengasihi. Itu suatu hal yang lumrah Allah ungkapkan dengan bahasa yang indah. Dan Allah juga memberi isyarat di sini, memberitahu ya, bahkan alimallah, Allah tahu. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kalian semua tidak bisa menahan diri sebenarnya dari keinginan hawa nafsu untuk mendatangi istri yang memang sah di luar bulan Ramadan. Nah, tapi Allah juga mengapresiasi bahwa kaum muslimin ini sudah bertobat, fataba alaikum, dan dengan itu Allah juga mengampuni, wa'afa ankum. Tidak langsung tetapi Allah maafkan. Fal'ana, kata Allah. Nah, mulai setelah turunnya ayat ini turun sekitar tanggal 7 atau 8 Ramadan. Jadi sudah berlangsung itu pelarangan untuk makan, minum, dan bersetubuh itu di malam hari itu dari Isya sampai Fajar itu sudah sempat berlalu beberapa hari. Nah, sejak ini, kata Allah, sejak turunnya ayat ini, 187, maka kalian boleh fal'ana basyiruhunna, bolehlah kalian mencampuri mereka para istri, wabtagu ma kataballahu lakum, dan dapatkanlah apa yang Allah tetapkan. Kalau di tafsir Jalalain itu ma kataballahu lakum itu dzurriyyah, keturunan yang baik. Jadi tidak ada satu ancaman menggauli istri di malam hari di bulan Ramadan, akan Allah berikan janji-janji bahwa keturunan yang lahir pun akan keturunan yang baik. Hal yang ini tadi sudah wakul washrobu. Jadi waktu turun itu peristiwa Qais bin Surmah dulu, maka 187 ayatnya muncul yang bagian tengah dulu. Setelah itu baru peristiwa tadi yang menyangkut Umar bin Khattab. Turunlah uhilla lakum bagian awalnya sampai akhir, belum sampai akhir, sampai ketemu dengan ayat yang tadi, bagian yang tadi. Maka banyak orang diantaranya masih bertanya, ya Rasulullah, adakah larangan untuk menggauli istri di malam hari di bulan Ramadan? Ada. Allah turunkan, wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, satu-satunya pengecualian pelarangan menggauli istri di malam hari di bulan Ramadan adalah ketika sedang itikaf di masjid. Ini juga menjadi dalil para ulama bahwa itikaf itu hanya di masjid, tidak di tempat lain. Nah, banyak orang yang bertanya, kenapa Allah membiarkan ini terjadi, padahal akhirnya Allah tetapkan minal fajri, puasanya mulai dari fajar ila mithliha, ya, ila lail, yaitu maghrib. Kata Allah menjawab, tilka hududullah, ini ketetapan Allah, fala taqrabuha, dimudahkan Allah supaya kalian tidak harus melanggarnya, maka janganlah melanggar ketetapan yang sudah mudah ini. Dzalika yubayyinullahu ayatihi, begitulah cara Allah menjelaskan ayatnya linnas, kepada manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi lengkap ini. Jadi surah Al-Baqarah ini kalau menurut Ibnu Umar turunnya 3 kali untuk satu ayat, karena 3 bagian. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas 4 kali, karena waktu itu sempat ada perselisihan. Yang satu nggak bisa melihat benang, yang satu sudah bisa melihatnya. Maka Jibril turun hanya membawa kalimat atau 2 kata minal fajri. Jadi tadinya hanya berhenti di minal khaitil aswadi. Ketika ada peristiwa itu, akan tidak mungkin di waktu yang sama yang satu bisa melihat berarti sudah nggak boleh makan, yang satunya belum bisa melihat, mungkin rabun, sehingga dia sudah harus berhenti. Bisa terus. Maka diputuskan kalau sudah masuk fajar, bisa maupun tidak bisa melihat benang, itu sudah harus berhenti makan. Nanti kita mengenal istilahnya
waktu imsak atau waktu sahur, nah menjelang habis itu ditahan. Ada kata-kata imsak. Jadi minal fajri itu kalau menurut Ibnu Abbas turunnya terpisah dari kata-kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Itu terpisah dari minal fajri. Minal fajrinya turunnya menyusul setelah ada peristiwa. Ya, jadi ada beberapa peristiwa di sini. Satu peristiwa tidak kuatnya sahabat untuk menggauli istrinya, termasuk antaranya Umar. Kemudian peristiwa Qais bin Surma. Kemudian peristiwa dua orang yang berbeda pandangan tentang benang hitam dan putih. Dan yang ketiga, pertanyaan orang tentang larangan dalam itikaf, sekaligus juga hikmah kenapa Allah menurunkannya dalam beberapa tahap. Jadi tidak langsung tidak langsung minal fajri ilal lail. Jadi menarik bahwa kaum muslimin pada waktu itu bisa menerima ketetapan-ketetapan ini walaupun berat mungkin di awal, tapi juga mereka bisa memahami ketika Allah kemudian memudahkan. Ya, jadi mereka ini termasuk orang yang sangat hati-hati. Ketika berat mereka tidak mengeluh, ketika dimudahkan mereka tidak merasa tidak ngelunjak gitu, tidak menantang yang berat-berat, tetapi justru mereka menerimanya. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang, seandainya itu masih berlaku sekarang, mungkin kita akan berat semua. Bayangkan kalau habis Isya langsung puasa kan, berarti kasihan tuh para imam tarawih, ya panjang-panjang bacaannya, tapi tidak bisa break untuk minum. Kalau sekarang kan enak, setelah 2 rakaat, misalnya 4 rakaat, tergantung pakai mazhab yang mana. Setelah selesai sholat kan ada waktu tuh, sekian detik atau sekian menit kadang-kadang. Karena memang sholat itu kan harusnya dijalani secara tenang, gitu ya, nggak buru-buru. Itu ada waktu untuk minum. Bahkan kalau dia mau makan boleh, tak asal dia kumur-kumur atau apa dulu gitu. Supaya nggak menyisa di dalam mulut dan lagi baca terus menelan jadi batal. Jadi begitu. Jadi banyak hal yang kita harus syukuri juga, bahwa ada orang yang pingsan seperti Qais bin Surma. Kalau dia nggak pingsan, dia sehat-sehat aja, istrinya tepat waktu menyediakan makanan waktu itu, sehingga dia tidak pingsan. Mungkin sampai sekarang kita ba'da Isya. Nggak kebayang saya itu kalau ba'da Isya sampai maghrib. Apalagi yang kerjanya di luar. Yang sekarang aja, banyak orang yang meringan-ringankan karena dia urusannya di luar gitu, panas dan sebagainya, kerjanya fisik. Banyak yang mengambil seolah-olah dengan mudahnya mengambil ketetapan tidak puasa. Apalagi kalau 23 jam. Mungkin yang puasa tinggal yang soleh aja. Mungkin ya. Jadi ya inilah tilka hududullah. Ya. Jadi Allah sudah kasih tahu, inilah ketetapan Allah. Fala taqrabuha, jangan lagi kau langgar karena sudah sangat murah, sudah sangat mudah. Jadi itu salah satu di antara ibrohnya. Ya terkadang kita kalau nggak tahu merasa sekarang udah berat, padahal dulu jauh lebih berat. Apalagi di Jazirah Arab kan yang panasnya bisa panas yang begitu mencekak, begitu membuat kita haus. Kalau di Indonesia kan, apalagi kalau sekarang itu ya mungkin kita bisa naik kendaraan berpendingin, kemudian di mana? Di masjid juga kan banyak kan sudah pakai AC. Di kantor apalagi, di mobil, di kendaraan umum juga sudah banyak AC-nya. Di rumah juga bisa menyalakan AC. Jadi sebenarnya kita cuma nunggu waktu berbuka aja gitu, nggak terkuras energi kita. Ya. Jadi alhamdulillah ada perubahan-perubahan seperti ini. Seandainya tidak ada perubahan, mungkin berat buat kita. Inilah cara Allah mengasihi kita, la'allahum yattaqun. Jadi kalau kita tidak bertakwa ya malah aneh. Sudah dikasih kemudahan, tapi tidak juga kita membuat kita bertakwa. Karena inti dari semua ibadah itu kan agar kita bertakwa. Nah, bagaimana kaum muslimin menyiapkan ini? Nah, di tahun kedua kan mereka lebih punya waktu ya, yang panjang kan. Nah, selama menjalaninya mereka ya panas lah, berat, sebagian besar kerja di luar. Maka Rasulullah memberi kabar gembira ketika ditanya sama Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Innama sumya Ramadan." Kenapa dinamakan Ramadan yang begitu panas? Li'annahu yarmidu adzunub. Jadi karena panas itu diibaratkan membakar atau membakar atau menghilangkan
dosa-dosa. Ya, ini lebih banyak dari satu. Kalau zunub ini jamak. Jadi para sahabat walaupun mereka kerjanya di luar nggak mudah seperti orang-orang sekarang ya. Memudah-mudahkan ya. Kalau yang memang berat ya mungkin boleh dapat rukhsah untuk tidak berpuasa karena pekerjaannya fisik sekali. Tapi kadang-kadang saya perhatikan ya dalam keadaan normal gitu, tidak capek atau capek mungkin tidak terlalu. Tapi dengan mudahnya membatalkan puasa atau tidak berpuasa sama sekali. Begitulah keadaannya. Nah, mereka karena tahu betapa besarnya fadilah Ramadan, karena Ramadan hanya datang satu kali dalam satu tahun, maka mereka benar-benar serius mempersiapkannya. Jadi mulai dari tahun kedua itu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dari Mu'ali bin Fadl, an Mu'ali ibn Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yabluhum syahr Ramadan. Kami sudah terbiasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar an yabluhum, agar kami disampaikan kepada syahr Ramadan, bulan Ramadan. Oh, kalau 6 bulan itu Masya Allah ya lama ya persiapannya. Kenapa mereka butuh 6 bulan? Karena mereka bukan orang yang dapat gaji. Jadi orang yang berbisnis, berusaha, berdagang. Ada juga yang petani, peternak gitu ya. Terus juga ada yang ini apa namanya punya keahlian-keahlian khusus buat panah, pandai besi, pandai emas. Jadi mereka rata-rata adalah orang-orang yang memang penghidupannya dari aktivitas yang produktif ya. Jadi sesuatu yang transaksional. Jadi setelah mereka buat, mereka kerjakan, mereka dapat upah atau dapat keuntungan. Nah, dari situ mereka menyisihkannya setiap bulan untuk atau setiap saat gitu, mereka sisihkan untuk kedatangan Ramadan. Sehingga tidak aneh kalau ketika sampai bulan Ramadan banyak di antara mereka yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari atau sebatas sebatas untuk dikontrol saja. Karena mereka sudah punya tabungan 6 bulan untuk Ramadan. Nah, itu mungkin yang dilema yang dihadapi oleh sebagian kita yang kerjanya itu bulanan. Ini nunggu bulanan kan, berarti ada kontrak kerja. Dia harus kerja sekian hari dalam sebulan, dikurangi dengan hari libur, untuk mendapatkan sejumlah uang yang tertera di dalam kontrak. Nah, kalau sudah seperti itu, ya berarti waktunya habis untuk kerja. Padahal para sahabat dulu bisa beriktikaf ya, ngikut Nabi di akhir-akhir tahun kehidupan Rasulullah, mereka puasa dari bulan Ramadan. Iya dari awal Ramadan. Jadi bukan di 10 malam terakhir saja, bukan di malam-malam ganjil saja. Gitu. Inilah kelebihannya. Jadi mereka itu sudah menanti-nanti an yablughuhum syahr Ramadan, menanti agar sampai ke bulan Ramadan dari sejak 6 bulan, dari sejak Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Kalau di Indonesia mungkin yang populer itu hadis Nabi walaupun dhaif, tapi dipakai sebagai fadailul amal, yaitu Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Sehingga kita sudah ancang-ancang itu paling tidak dari bulan Rajab. Kalau kaum muslimin generasi salafus saleh bersiap-siapnya dari Rabiul Awal. Jadi memang mereka serius sekali. Ya, jadi ya bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempersiapkan diri 6 bulan sebelumnya? Atau sambil lalu saja? Atau mungkin malah tidak bersemangat sama sekali dengan Ramadan? Ya hanya kita yang bisa jawab dan Allah tahu. Tsumma yad'u, dan kelebihan lagi kata Mu'ali bin Fadl, tsumma yad'un Allah sittata ashhur, juga kami berdoa 6 bulan termasuk Ramadan, an yataqabbalahu minhum, agar semua ibadah kami ya yataqabbalahu, hu-nya itu dhamir untuk ibadah bulan Ramadan diterima di antara aktivitas ibadah kami. Jadi mereka 6 bulan termasuk Ramadan. Jadi dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Kita mungkin di Syawal masih ingat lah Ramadan. Tapi kalau sudah Zulqa'dah, Zulhijjah, ini biasanya yang diingat adalah hewan kurban, ya bisnis. Itu. Nah, kalau para sahabat ya mereka juga jualan kambing, kurban, dan sebagainya, unta dan sebagainya. Jadi itu dalam rangka persiapan Ramadan juga. Jadi 6 bulan sebelum dan 6 bulan sebulan. Jadi setelah. Jadi kalau kita lihat satu siklus 12 bulan itu, dari Muharram sampai Dzulhijjah,
Itu hanya dibagi 2 saja untuk sahabat. Perhatian untuk sehari-hari dan perhatian untuk Ramadan. 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sesudahnya. Tuh. Itu udah standar mereka. Nah, kalau kita mungkin sekarang mau nggak mau, kalau untuk itikaf ya harus negosiasi dengan tempat kerja. Mungkin ada cuti bersama atau minta cuti gitu kan. Karena jangan sampai tidak kita usahakan sekalipun di dalam 1 bulan. Kalau nggak bisa seluruhnya, jangan ditinggal semuanya. Kalau nggak bisa selama 1 bulan, ya mungkin 10 hari saja. Nggak bisa 10 hari, ya mungkin malam-malam ganjil saja. Kalau malam ganjilnya juga nggak bisa sehari penuh, mungkin bisa masuk, walaupun kalau Rasul itu masuknya subuh ya. Katakanlah boleh masuk misalnya, karena ngejar malamnya, masuknya maghrib misalnya gitu. Atau sebelum maghrib udah standby di situ, nanti sampai dengan besok pagi, karena harus berangkat kerja. Ya nggak apa-apa terkerjakan itu, daripada tidak sama sekali. Karena tentu tidak mudah bagi kita yang hidup di zaman sekarang untuk melakukan penyesuaian itu, walaupun sebenarnya harusnya bisa. Karena para sahabat saja hidup mereka sederhana, kan? Tidak neko-neko gitu. Hampir tidak pernah saya dengar buka puasa bareng mereka itu. Jadi ya kalau kebetulan di masjid ada Nabi, ya bareng Nabi. Seperti Anas bin Malik sering membersamai Rasulullah kalau berpuasa. Atau Abdullah bin Mas'ud, ya, ikut-ikutan Nabi berpuasa hanya dengan kurma saja, berbuka 5 butir kurma. Kemudian sahurnya 5 butir juga. Kalau kita mungkin nggak kuat dengan porsi segitu. Jadi para sahabat ini sebenarnya sangat, hari-hari mereka itu biasa. Kehidupan mereka itu biasa. Tapi di bulan Ramadan mereka ini luar biasa. Gemar bersedekah. Gemar apa lagi mereka? Gemar melaksanakan sholat. Berpuasa tentu saja. Nah, jadi memang seperti itulah mereka mempersiapkan segala sesuatu, baik itu persiapan hati, persiapan ruh, maupun persiapan fisik yang lain. Bukan hanya kesehatan ya, tapi sampai kepada persiapan untuk menopang dana untuk menopang kehidupan mereka kalau mereka tidak banyak bekerja di bulan Ramadan karena ingin memaksimalkan waktu yang terbatas ini untuk melibatkan gandakan amal. Karena mereka adalah tipikal manusia yang wa amila lima ba'dal maut, yang mencari kehidupan setelah kematian. Jadi tidak sibuk dengan kehidupan yang di dunia ini, tetapi sibuk dengan bagaimana memastikan kehidupan setelah kematian itu menjadi awal dari keabadiannya, kenikmatan abadi. Ya seperti itu harus. Jadi kita ini sebenarnya banyak yang melenceng-melenceng karena sibuk dengan urusan lain. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu yang mengingatkan. Dan Rasulullah selalu menempatkan Ramadan sebagai satu hal yang menggembirakan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Kalau masuk Ramadan Rasulullah mengatakan, "Selamat datang," atau kita Ramadan Karim ya. Rasulullah menyebutkan istilah atakum Ramadan, telah mendatangi kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan berkah, syahrun mubarak. Para sahabat cuma disebut itu aja udah senang, karena mereka tahu berkah itu kan bertambahnya kebaikan, berkurangnya keburukan kan. Jadi mereka senang. Ramadan itu sendiri merupakan satu waktu yang mereka nanti-nantikan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Dan Allah memang mewajibkan di siang harinya kalian untuk berpuasa. Nah, Rasulullah menyemangati kaum muslimin dengan al-qiyam, menghidupkan malamnya dengan sholat. Nah, berita bagus lagi, yuftihu fihi abwabus sama. Ya, abwabus sama yakni abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga. Sehingga orang banyak yang diampuni, masuk surga. Banyak orang yang taubatnya diterima. Banyak orang yang ya dimudahkan masuk surga. Jadi kalau mereka benar-benar memanfaatkan Ramadan. Kalau nggak memanfaatkan Ramadan, ya nggak bisa. Jadi peluang untuk masuk surga di bulan Ramadan itu besar. Makanya apapun yang diperintahkan Nabi, mereka sami'na wa ata'na. Kan tanggal 9 atau 10-nya itu mereka berangkat ke Badar kan. Jadi di tengah capek-capeknya puasa itu mereka tetap berjuang. Kenapa mereka mau? Karena ini memang bulan berkah. Dan bulan di mana dibukakan pintu-pintu langit. Dan sebaliknya, waktu liku fihi abwabul jahim, waktu ghalu fihi maradatus syayatin. Dikunci rapat pintu-pintu neraka sehingga orang banyak yang diampuni sama Allah SWT dan terjauhkan dari maksiat. Waktu ghalu fihi maradatus syayatin. Dan mereka kaum muslimin kita ini semua diberikan kemudahan lagi oleh Allah, yaitu setan-setan diberikan dibatasi geraknya, dibatasi kemampuannya untuk menggoda manusia karena mereka adalah adu mubin.
dan ditutup dengan sumpah Nabi, lillah, demi Allah, fihi lailatun, di malam hari, di salah satu di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, lailatun khairun min alfi syahrin. Kalau kita bisa mendapatkannya dan beribadah dengan ikhlas karena Allah, maka akan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu sekitar 83 tahun 4 bulan. Nah, tapi satu hal yang sebagai penutup, mohon maaf kalau saya mungkin jam 4 nanti, sekitar jam 4 harus minta izin untuk mendatangi acara, untuk menyiapkan untuk kedatangan acara. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan warning yang jarang dibahas, karena biasanya orang begitu khairun min alfi syahrin berhenti, karena dianggap sudah ngerti semua. Padahal sebenarnya kuncinya tuh yang terakhir itu, kalimat itu. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi atau tidak mendapatkan kebaikan Ramadan maupun kebaikan Lailatul Qadar itu, faqad hurima, maka dia nggak akan dapatkan di bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan aja dia nggak serius, apalagi di bulan lain. Padahal sudah jelas keuntungannya 83 tahun, 4 bulan. Kalaupun kita hidup sampai 83 tahun, belum tentu kita bisa beribadah terus-menerus. Kalau ini dijamin setara dengan orang yang hidup 83 tahun. Terus beribadah dalam satu malam saja. Tapi sudah sedemikian besar bonus dari Allah, ada saja yang nggak dapat. Dari mana kita tahu ada yang nggak dapat? Man hurima khairaha. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mendapatkan. Berarti ada ini, pasti ada orang yang nggak dapat. Karena kalau nggak ada yang, kalau semua dapat, Rasulullah nggak bakal ngomong man hurima khairaha. Berarti ada potensi orang yang tidak dapat. Siapa mereka? Faqad hurima. Orang yang di bulan lain pun pastinya tidak semangat ibadah. Kalau di bulan Ramadan dia tidak semangat ibadah, tidak semangat tilawah, tidak semangat sholat, apalagi puasa dan seterusnya, apalagi berjihad fisabilillah, maka di bulan lain nonsens. Nonsens akan melakukan kebaikan. Jadi sebenarnya ketika kita masuk Ramadan ini semacam evaluasi diri. Sampai di mana sebenarnya ketakwaan kita? Apakah cuma dari slogan, spanduk, status, atau benar-benar terjadi? Nah itulah. Hadis riwayat Nasai 2106. Nah mudah-mudahan beberapa hal ini menjadi memacu kita untuk besok, apalagi sudah masuk 20 tanggal ke-20, hari ke-20 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih cukup punya stok semangat untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin mumpung Ramadan belum berlalu, walaupun Ramadan sudah 2/3-nya pergi. Itu dari saya, sekaligus mengingatkan diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sukses Ramadan kali ini, dan nanti bisa bertemu di bulan Syawal, mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Nanti tanya jawab izin bisa dipandu sama Torik ya. Mana Torik nih? Ya, aktivis Siroh juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Aneh serahkan tongkat estafet nih. Tambah dulu Torik. Siap. Oke, teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang mau nanya nih perihal hari ini, yang Masya Allah, ini lagi-lagi saat ini adalah orang-orang terpilih, karena seperti yang kita ngomong-ngomong sebelum puasa, bahwa yang ngomongin sirah tuh hanya orang-orang yang kuat ya, Ustaz ya. Sisanya pada tumbang, antara tidur atau ngilang. Nah, Ustaz, di bulan Ramadan itu kan kalau di Muslimin tuh banyak kejadian yang menarik ya, Ustaz, kalau zaman Rasul, Ustaz ya. Perperangan dan segala macam, Ustaz. Nah itu bagaimana saat mereka bisa tetap kuat ya, Ustaz? Apalagi kayak ibaratnya banyak perang penting pun juga di bulan Ramadan, Ustaz. Apakah mereka mengambil rukhsah atau mereka malah berpuasa gitu? Kan kita berkacamata dengan sekarang banyak orang kayak ibaratnya kerja gue sodiknya nih gue batalin deh gitu. Nah itu gimana, Ustaz? Mereka ikut Nabi kan, kalau perang Badar itu Rasulullah waktu berangkatnya tetap puasa. Ketika sampai dekat Badar baru Rasulullah membatalkan puasa. Jadi mereka ikut Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah terus berpuasa, ya mereka berpuasa walaupun berat dalam perjalanan menuju peperangan. Tapi ketika Rasulullah mengatakan berbukalah kalian, misalnya setelah beberapa hari itu, maka mereka membatalkan atau tidak meneruskan.
Mereka sederhana prinsipnya. Jadi bukan melihat apakah saya kuat atau nggak kuat, tapi ya bagaimana Nabi. Kalau Rasulullah berangkat, kalau Rasulullah puasa. Jadi gitu, boleh diambil. Ya mereka cenderung memang cari yang sedekat-dekatnya dengan Nabi, semirip mungkin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini buat kayak di sini sih enggak sih, tapi bagi teman-teman di sini kayak ibaratnya udah mikir gimana nih kita harus ngeliat ini setelah sahabat-sahabat zaman dulu dan mereka ibaratnya ngikut Nabi. Nah, Ustaz, pernah nggak sih Ustaz di zaman Nabi itu ada sahabat yang harus tidak berpuasa karena alasan misalnya sakit atau safar, Ustaz? Dan ya, terus kalau sakit safar kan memang sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Ya. Jadi mereka mengambil, kalau ada rukhsah kan Rasulullah senang kalau melihat umatnya itu mengambil kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Jadi mereka ngambil, kalau memang sedang safar, ya ngambil untuk tidak puasa. Bukan berarti mereka tidak mampu, ya memang karena ada rukhsah, sakit. Iya. Beda dengan, kalau berat itu kan pilihan, kalau berat itu merasa berat nggak? Gitu. Kalau sahabat yang memilih, kan itu nggak ada rukhsah kan, boleh diambil, boleh tidak. Jadi kalau merasa berat itu tergantung individualis ya. Iya. Seperti tadi siapa? Qais bin Surmah tadi. Ya kan? Kalau kita mungkin udah nyerah tuh 23 jam nggak makan, tiba-tiba sejam nggak sempet juga gitu. Tapi dia konsisten aja, terus aja. Pingsan nggak dia pikirin, maksudnya dia tahu lah resikonya, tetapi menurut dia resikonya tetap dihadapi. Malah justru kejadiannya karena dia pingsan lah turun 187 ayat dari surat Al-Baqarah. Gitu. Nah, ini menarik nih, Ustaz. Sebenarnya Ustaz, kalau misalnya ini qadarullah baru kelar sakit nih, Ustaz. Makanya ini satu pertanyaan yang menjadi wondering you, Ustaz. Kan kalau sakit itu boleh diambilkan untuk dia berpuasa. Nah, itu sakit kayak gimana, Ustaz? Apakah batuk pilek termasuk atau udah misalnya udah sakit perut kronis atau apa gitu, Ustaz? Yang biasanya dijadikan patokan itu kalau memang hidup mati lah istilahnya. Kalau sakitnya itu mau tidak mau dia harus minum obat saat itu juga, nggak bisa ditunggu sampai buka puasa. Tapi kalau buka puasa masih bisa ditunggu, bahkan ada yang menyiasati, misalnya kan harus makan obatnya kan 3 kali sehari semalam. Maka dia minum obatnya pas buka puasa, nanti pas selesai tarawih, dan nanti sebelum sahur kan tetap dapat 3. Jadi waktunya aja dimempetkan. Itu kalau penyakit yang bisa ditahan. Ya kalau misalnya dia bedah kalau muntah batal. Walaupun ada yang berpendapat kalau muntahnya tidak sengaja nggak batal. Nah kemudian misalnya dia memang harus mengalami tindakan misalnya gitu kan, yang harus dimasukkan obat-obatan dari mulutnya. Kalau infus dan sebagainya kan nggak batal. Yang masuk ini. Ya itu berarti kan dokter sudah memutuskan ini kalau obatnya nggak dimakan sekarang fatal nih akibatnya. Jadi mengancam jiwa lah atau cacat permanen lah. Gitu. Nah itu yang membatalkan. Tapi kalau cuma dia pusing-pusing aja, ya pusing cuma 3 jam 2 jam misalnya, bukan pusing karena stroke misalnya. Nah, itu kalau stroke kan berarti harus segera dibawa ke, makanya harus ada analisis, ada opini dokter gitu yang menetapkan ini nggak apa-apa nanti buka puasa aja gitu. Jangan karena pas ke rumah sakit sehat-sehat aja, terus dokternya bilang ini kayaknya sakit, terus dia terbayang ya tadi di depan rumah sakit ada cendol, batalin aja. Itu berarti bukan karena sakit, karena kepengen nyicip cendol gitu. Nah ini beda kan. Ya, kita ngomong ini Sat, kita ngomong cendolnya di waktu-waktu kritis lagi nih Sat. Jadi kalau penyakit-penyakit misalnya kayak batuk pilek, ya seperti anak sekarang batuk. Ini kajian kedua. Masya Allah. Berarti kecuali udah berhubungan sama perut yang sudah harus ibaratnya kekurangan cairan itu nggak boleh, baru itu ya Sat ya. Intinya kalau dia nggak mati, terus aja gitu. Udah ini bakal mati nih istilahnya gitu. Kalau cuman ya
Misalnya tadi ngomong zuhur kan, itu kajian zuhur. Gitu. Terus merasa seret, ya Anda stop dulu sebentar. Ya. Oke lanjut lagi gitu loh, diramain kan. Nah, orang juga tahu kalau kita puasa dan ngomong. Itu kan nggak ngomong aja puasa capek, maksudnya ini kan apalagi sambil ngomong. Tapi makin sore semakin semangat, karena apa? Nggak lama lagi. Iya, Berarti benar. kan itu kan sebenarnya satu hal yang lumrah, kalau kita bisa kendalikan, bisa kita kelola, kenapa tidak? Itulah istilahnya, kalau kecuali yang sakit yang memang akan membawa pada kematian, kalau nggak segera konsumsi sesuatu saat itu, nah itu batalkan. Nah, saat masalah Safar nih, saat bukan Bang Safar yang udah keluar. Soalnya kalau pertama kali dengar namanya, nih Safarnya tulisannya gimana? Takutnya ada sedikit Nah, saat definisi Safar ini apakah beda kota atau dengan jarak, Sat, untuk bisa mengambil rukhsah, Sat? Ya, ngambil mazhabnya yang sesuai dengan ini aja, yang diyakini. Ada yang menyebutkan kalau sudah niat safar ya berarti sudah tidak wajib berpuasa. Nah, tapi nanti harus dibayar seperti luar puasa kan. Terus kalau misalnya safar ada yang definisinya harus melewati batas sholat ini ya, batas bisa menjamak sholat. Nah, berarti kalau masih jarak dekat, apalagi kendaraannya, kalau dulu kan safar itu orangnya harus menempuh perjalanan yang jauh gitu, kendaraannya juga terbatas. Kalau sekarang kendaraannya juga asik gitu kan, bisa tidur, nyenyak gitu. Nggak perlu dibatalkan, apalagi nggak masuk dan mengambil mazhab yang belum masuk gitu jaraknya untuk memperboleh sholat di jamak dan di qasar, jadi ya nggak usah. Jadi selalu ada pilihan kalau untuk yang diperbolehkan itu. Takutnya ini saat ada temen di sini kan insya Allah soleh-soleh semua nih, saat ada yang berarti mau ke Bogor ambil rusak Safar, kan itu masalahnya gimana nih, Bogor mah belum sempet tidur udah nyampe. Nah, ini Ustadz, Masya Allah, ini mungkin Agi pada mau siap-siap nih, jadi saat Agi sambil mencerna ilmu dari Ustadz, sambil juga menuju untuk iftar Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ini Masya Allah Ustadz, udah 3 kajian ini, Masya Allah, kuatnya masih pol, suaranya masih paripurna. Makanya teman-teman jangan lupa kita doakan Ustadz Agung Waspodo semoga selalu sehat dan bisa menemani kita, dan teman-teman nggak henti-henti untuk ngajakin lagi teman-teman, semoga makin ramai, karena kajian sirah ini dari awal kita ikutan tuh trennya agak menurun ya, Sat, ya. Itu berarti ibaratnya eliminasi alami. Mana yang kuat, karena jangan sampai kita nggak kuat tapi suatu saat nanti kita membutuhkan Rasulullah, tapi Rasulullah ibaratnya siapa nih yang perlu saya nggak kenal gitu, orang itu nggak kenal. Nah, jangan sampai gitu ya, saat itu. Nauzubillah min zalik. Nah, teman-teman semuanya, Ustadz, semoga kita bisa bertemu lagi. Saat ini udah lama kita ini kayak baru pertama ya, udah jarang 2023 kita berapa kali, Ustadz ya? Kan cuma break di Maret aja. Di Kalau Maret, ya? Februari masih jalan. Februari masih ada, Maret aja kosong. Mungkin karena persiapan Ramadan. Terus di April kan hari ini tanggal 10 April lanjut, dan nanti mungkin bisa ketemu pas awal nanti diatur lagi. Amin, amin, amin. Teman-teman semuanya semoga masih kuat puasanya, walaupun tadi udah kita bahas cendol. Nih kalau iklan TV udah iklan sirup. Dan mulai penipuan azan dan menatikan saat azan maghrib. Kami segenap keluarga besar Hidrul Khafa mohon pamit, kesalahan datangnya dari kami, semoga Allah, semoga tetap kuat, tetap semangat, dan semangat untuk menempuh 10 hari Ramadan. Semoga kita bisa gaspol, dan semoga dari kajian ini kita bisa mendapatkan kisi-kisi gimana kita semangat dan selamat sampai ke Ramadan. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya. Ya, Ustaz. Afwan, Ustaz.
Ayo bubar. Mau buka puasa.